Halo semuanya, balik lagi dengan saya Wisnu Arsa dalam video pembelajaran Korea Digital. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, yang pertama kita bahas mengenai persiapan kemerdekaan. Upaya mempersiapkan kemerdekaan dan pembentukan negara Indonesia dilakukan oleh bangsa Indonesia menjelang berakhirnya Perang Dunia II di Asia Pasifik. Pada akhir tahun 1944, tentara Jepang mulai terdesak oleh pasukan sekutu. Kekalahan tentara Jepang ini dalam berbagai front pertempuran menjadi berita yang menarik bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal 7 September tahun 1944, Perdana Menteri Kunaichi Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa-bangsa di daerah pendudukan Jepang, termasuk bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menyambut baik janji tersebut walaupun menyadari bahwa tindakan Jepang dimaksudkan untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar tetap mendukung pasukan Jepang yang hampir mengalami kekalahan melawan sekutu. Kemudian, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk memberikan kemerdekaan Indonesia yaitu dibentuknya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bahasa Jepangnya Dokurushi Jumbi Kosakai. Nah, pada tanggal 1 Maret tahun 1945, Panglima Tentara Jepang yakni Letnan Jenderal Kumaichi Harada mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI. Pembentukan organisasi ini merupakan bentuk realisasi rencana kemerdekaan yang digulirkan oleh Perdana Menteri Kunaichi Koiso. Badan ini bertugas untuk menyelidiki dan mempelajari hal-hal penting mengenai masalah tata pemerintahan atau pembentukan negara Indonesia Merdeka. Nah, untuk melaksanakan tugasnya, BPUPKI ini mengumumkan nama-nama anggota pada tanggal 1 April tahun 1945. Mereka terdiri atas kaum nasionalis, terutama yang menganut aliran kooperatif. Mereka terdiri atas 60 orang Indonesia dan 7 orang bangsa Jepang. Badan ini atau organisasi ini diketuai oleh Rajiman Udioningrat dengan wakilnya yang bernama Suroso, yang bertugas untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, kaum nasionalis yang beraliran kooperatif ini menerima organisasi ini sebagai organisasi bentukan Jepang dan diresmikan oleh Jenderal Itagaki bersama Letnan Jenderal Nagono pada tanggal 28 Mei tahun 1945. Untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia, BPUPKI mengadakan 2 kali sidang, yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945 dan tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 1945. Pada sidang BPUPKI pertama, yakni yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, organisasi ini lebih banyak membicarakan masalah dasar-dasar negara. Dalam persidangan tersebut, ada 3 tokoh nasional yang mengemukakan usulan-usulan mengenai dasar negara. Berikut ini merupakan rumusan dasar negara yang disusun oleh ketiga tokoh nasional tersebut. Yang pertama ada dari Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Berisikan yang pertama peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian dari Supomo pada tanggal 31 Mei tahun 1945 yang berisikan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan yang terakhir keadilan rakyat. Dan yang terakhir dari Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang berisikan yang pertama kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang Maha Esa. Hasil sidang pertama tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia perumus pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia tersebut lebih dikenal dengan nama Panitia 9 karena anggotanya berjumlah 9 orang. Berikut ini merupakan tokoh-tokoh nasional yang menjadi bagian Panitia 9. Yang pertama itu ada Soekarno sebagai ketuanya, kemudian Muhammad Hatta, Agama Rimis, Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, dan yang terakhir Abi Kusno Cokro Suyoso. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan pertemuan.
Nah, hasil dari pertemuan tersebut adalah adanya Piagam Jakarta yang berisikan mengenai rumusan dasar negara. Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta ini memiliki perbedaan dengan Pancasila sekarang, yakni pada bagian sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sedangkan di dalam sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pada sidang BPUPKI kedua ini dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Nah, di sidang yang kedua ini berhasil membentuk 3 panitia, yaitu yang pertama adanya panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Soekarno, kemudian panitia pembela tanah air yang diketuai oleh Abi Kusno, dan yang terakhir panitia keuangan dan perekonomian yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Jadi intinya organisasi BPUPKI ini dilaksanakan 2 kali sidang. Sidang yang pertama itu membahas mengenai dasar negara, dan sidang yang kedua itu membahas mengenai pembentukan 3 panitia seperti perancang undang-undang, kemudian pembentukan panitia pembela tanah air, dan yang terakhir panitia keuangan dan perekonomian. Selain dibentuknya organisasi BPUPKI, kemudian ada juga organisasi yang lainnya seperti PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, pemerintah pendudukan militer Jepang membubarkan organisasi BPUPKI dan digantikan dengan organisasi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Jumbi Inkai. Nah, lembaga ini beranggotakan tokoh-tokoh pergerakan nasional yang berasal dari Jawa dan luar Jawa, sehingga setiap daerah terwakili. Nah, badan ini atau organisasi ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya oleh Muhammad Hatta. Nah, wakil dari Jawa terdiri atas 12 orang, dari Sumatera 3 orang, dari Sulawesi 2 orang, dari Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku masing-masing 1 orang sesuai kesepakatan dengan pihak Jepang. Akan tetapi, para pengurus menambahkan lagi 6 orang anggota lainnya tanpa adanya kesepakatan dengan Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi PPKI memiliki kemandirian dan tidak tergantung pada Jepang. Kemudian, PPKI ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno segera mengirimkan 3 orang ketua, yakni Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Budioningrat untuk berkunjung ke Dalat, yakni Vietnam Selatan, pada tanggal 9 Agustus tahun 1945. Tujuannya untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut mengenai sikap pemerintah Jepang terhadap rencana kemerdekaan Indonesia. Ketika sampai di Dalat, ketiga tokoh PPKI ini diterima baik oleh Marsekal Terauchi, yakni Panglima Manggala seluruh Asia Tenggara, pada tanggal 11 Agustus tahun 1945. Marsekal Terauchi ini menyampaikan kepada ketiga pemimpin tersebut tentang keputusan pemerintahan Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Terauchi ini hanya menyepakati bahwa wilayah negara merdeka tersebut hanya meliputi bekas Hindia Belanda dan tidak meliputi semenanjung Malaysia dan Kalimantan Utara yang pernah dikuasai oleh Inggris. Nah, kemudian pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, ketiga utusan tersebut telah tiba di Jakarta dan segera menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian kita bahas mengenai kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii ini dihancurkan oleh Jepang. Kemudian, Kaigun atau Angkatan Laut Jepang ini mengirimkan 4 kapal induk ke Kepulauan Midway di tengah Samudra Pasifik untuk menghabisi sisa armada Pasifik Amerika Serikat. Nah, alih-alih mengalahkan armada Amerika Serikat, kode komunikasi rahasia Kaigun ini berhasil dibuka oleh pihak Amerika Serikat. Jumlah kekuatan musuh bisa diketahui dengan pasti, waktu serangan Jepang juga diprediksi dengan tepat, sehingga armada Jepang dapat dihancurkan dalam pertempuran oleh Amerika Serikat. Nah, kekalahan di Midway ini sangatlah telak sehingga pihak Kaigun menutupi kabar tersebut agar tidak diketahui oleh publik Jepang, bahkan hingga akhir Perang Pasifik. Nah, kekalahan di Midway ini membawa dampak buruk bagi militer Jepang seperti adanya efek domino, serta perang-perang berikutnya Jepang selalu mengalami kekalahan di Pasifik, seperti Pulau Saipan
Iwo Jima, dan Okinawa yang berhasil dikuasai oleh sekutu. Padahal, pulau-pulau tersebut memiliki peranan yang sangat penting bagi keamanan militer Jepang. Kekalahan-kekalahan yang dialami oleh Jepang ini membawa Jepang semakin terdesak dalam kancah pertempuran di Pasifik. Untuk membantu dalam pertempuran tersebut, Jepang berusaha mencari simpati dari bangsa Indonesia dengan cara memberikan janji kemerdekaan yang disampaikan Perdana Menteri Koiso dan direalisasikan dengan pembentukan BPUPKI serta PPKI yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian adanya peristiwa bom atom. Nah, pada tanggal 26 Juni 1945, ada 3 pemimpin negara yang tergabung dalam sekutu, yaitu Amerika Serikat, kemudian Inggris Raya, dan Cina, yang melaksanakan konferensi di kota Potsdam, yakni di Jerman, yang menghasilkan sebuah deklarasi mengenai kekalahan Jepang, yang kemudian dikenal dengan deklarasi Potsdam. Isi dari deklarasi tersebut, semua penjahat perang harus diadili secara keras, termasuk mereka yang melakukan kekejaman terhadap para tawanan. Kemudian juga, pemerintah Jepang harus memberi kebebasan dan memberlakukan demokrasi, serta penghormatan atas hak-hak asasi manusia. Selain itu, pemerintahan Jepang juga diberikan kesempatan untuk memilih mengakhiri perang kepada sekutu dengan cara menyerahkan tanpa syarat atau memilih untuk penghancuran secara besar-besaran. Namun sayangnya, Jepang menolak isi deklarasi tersebut. Atas dasar sikap Jepang tersebut, Amerika Serikat menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Bom nuklir Little Boy dijatuhkan di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus tahun 1945. Kemudian bom nuklir Fatman dijatuhkan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus tahun 1945. Bom yang diledakkan di 2 kota Jepang tersebut menyebabkan ratusan ribu penduduk Jepang meninggal dunia dan ratusan ribu lainnya mengalami cacat. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu dan mengakui deklarasi Potsdam. Kemudian kita bahas mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Nah, meskipun dirahasiakan, berita kekalahan tersebut dapat diketahui oleh sejumlah tokoh gerakan bawah tanah dan para pemuda melalui siaran radio BBC Australia. Nah, kekalahan Jepang itu menimbulkan keinginan kuat dan keberanian untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sesegera mungkin. Sebagai tindak lanjut dari berita kekalahan Jepang tersebut, para pemuda kemudian mengadakan rapat pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 pukul 20.00 di Lembaga Bakteriologi Jalan Pegasan Timur, Jakarta. Temuan ini dipimpin oleh Hairo Saleh dan kemudian memutuskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah masalah rakyat Indonesia sendiri dan tidak dapat digantungkan kepada orang atau negara lain. Proklamasi kemerdekaan itu harus sama sekali lepas dari pengaruh pihak lain, termasuk bangsa Jepang. Maka dari itu, proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan di luar PPKI yang mereka anggap buatan Jepang. Selain itu juga, rapat ini mengusahakan untuk berunding dengan Soekarno-Hatta yang saat itu baru tiba dari Vietnam Selatan. Keputusan rapat pemuda ini disampaikan oleh Wikana dan Darwis kepada Soekarno dan Hatta. Kedua tokoh tersebut tetap tegas pada pendirian untuk membicarakan terlebih dahulu proklamasi kemerdekaan dengan PPKI yang baru akan bersidang tanggal 16 Agustus tahun 1945. Sehingga terjadinya perbedaan pendapat antara golongan muda dengan Soekarno-Hatta yakni golongan tua mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang nantinya akan mendorong peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini merupakan peristiwa penculikan Soekarno-Hatta pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 ke kota Rengas Dengklok oleh kalangan pemuda dalam rangka mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di Rengas Dengklok, kalangan pemuda ini kembali mendesak Soekarno-Hatta agar proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa kaitan apapun dengan Jepang.
Kemudian, di Jakarta terjadinya diskusi antara kalangan tua dengan kalangan muda. Kalangan tua ini atau golongan tua ini diwakili oleh Ahmad Subardjo, dan kalangan muda atau golongan muda ini diwakili oleh Wikana, yang telah berhasil menyepakati kesepakatan bahwa pelaksanaan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebelum pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Atas dasar kesepakatan itu, Ahmad Subardjo berangkat ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta. Nah, ketika di Rengas Dengklok, Ahmad Subardjo meyakinkan Soekarno-Hatta bahwa Jepang memang telah menyerah. Kemudian, ia meyakinkan kalangan pemuda untuk melepaskan Soekarno-Hatta dengan jaminan berupa taruhan nyawa dan kesepakatan yang telah diperoleh di Jakarta. Dengan jaminan tersebut, akhirnya Soekarno-Hatta dapat kembali ke Jakarta. Selanjutnya kita bahas mengenai perumusan dan pengesahan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, perumusan teks proklamasi kemerdekaan ini dilakukan di Rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Dipilihnya rumah beliau karena tempat ini dianggap paling aman dari ancaman pemerintahan militer Jepang. Perumusan dan penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subardjo. Peristiwa tersebut disaksikan oleh Soekarni, B.M. Dia, Sugiro, dan Sayuki Melik. Dan tokoh-tokoh lainnya seperti golongan tua dan muda ini menunggu di serambi depan. Soekarno menulis konsep teks proklamasi kemerdekaan pada secari kertas, sementara Muhammad Hatta dan Ahmad Subardjo menyumbang pikiran secara lisan. Nah, konsep proklamasi kemerdekaan ini terdiri dua kalimat. Kalimat pertama merupakan pernyataan kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Kemudian kalimat kedua merupakan pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan. Nah, setelah konsep teks proklamasi kemerdekaan selesai dirumuskan, Soekarno membacakan konsep teks proklamasi kemerdekaan di hadapan hadirin yang hadir saat itu. Konsep tersebut disetujui dengan sedikit perubahan. Atas usulan Soekarni, teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa-bangsa Indonesia. Kemudian, tulisan Soekarno itu diketik oleh Sayuki Melik dengan sedikit perubahan yang telah disetujui. Perubahan ini mencakup tiga hal di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tulisan tempo diganti menjadi tempo. Kemudian, tulisan wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Kemudian juga yang terakhir, tulisan Jakarta 17 skrip 8 skrip 45 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 45. Nah, setelah diketik, Soekarno-Hatta membubuhkan tanda tangannya masing-masing. Kemudian kita bahas mengenai pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berita tentang akan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di pagi hari segera tersebar luas secara lisan sehingga sejumlah tokoh bersiap-siap ingin datang. Sementara yang lainnya menyiapkan perlengkapan upacara yang diperlukan. Nah, Sugiro menyiapkan tali dan tiang bendera, kemudian Wilopo menyiapkan mikrofon dan pengeras suara, dan bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati. Pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Pembacaan ini dilakukan di kediaman Soekarno di Jalan Pegasan Timur nomor 56 yang sekarang menjadi Jalan Proklamasi. Setelah pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno, dilakukan pengibaran bendera merah putih. Acara ini diakhiri dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan sejak saat itu lahirlah negara baru yang dinamakan dengan Republik Indonesia. Kemudian kita bahas mengenai penyebar luasan berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada awal kemerdekaan, hanya segelintir orang saja yang mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Maka dari itu, beberapa tokoh nasional mulai melakukan usaha agar masyarakat Indonesia itu mengetahui bahwa Indonesia merdeka. Ada dengan tiga cara. Yang pertama itu menggunakan radio, media cetak, dan yang terakhir utusan daerah.
Pertama, menggunakan radio. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Syahrudin, yakni wartawan kantor berita Domain yang sekarang menjadi kantor berita Antara, berhasil menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Waidan, yakni Kepala Pusat Jawatan Radio yang sekarang menjadi RRI. Waidan ini kemudian memerintahkan kepada operator radio, yakni Epuz, untuk segera mengudarakan berita kemerdekaan Indonesia. Nah, ketiga tokoh tersebut merupakan salah satu tokoh yang sangat penting dalam penyebaran berita proklamasi melalui radio. Saat itu, rencananya siaran radio akan dilakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Namun, pada saat siaran yang kedua kalinya, tiba-tiba tentara Jepang dengan senjatanya memaksa untuk menghentikan penyiaran berita proklamasi tersebut. Kemudian, kepala radio ini yakni Waidan memerintahkan kepada Epuz untuk tetap menyiarkan berita proklamasi. Peristiwa ini kemudian berdampak dengan disegelnya kantor berita dan radio Domain pada tanggal 20 Agustus 1945. Kemudian melalui media cetak. Nah, berita proklamasi kemerdekaan juga disebarkan melalui media cetak, melalui surat kabar, pamflet, poster, coretan di gerbong kereta api, dan coretan di dinding kota. Nah, surat kabar pertama kali menyebarkan berita tentang proklamasi adalah Harian Cahaya yang terbit di Bandung dan Harian Suara Asia yang terbit di Surabaya. Tokoh yang berjuang dalam lewat vers dalam menyebarkan berita proklamasi ini adalah Adam Malik, Sayuki Melik, Sultan Syahrir, dan BN Diah. Nah, kemudian yang terakhir adanya utusan daerah. Berita proklamasi juga disebarkan secara langsung oleh para utusan daerah yang menghadiri sidang PPKI. Berikut para utusan yang menyebarkan berita proklamasi tersebut. Yang pertama ada Teguh Muhammad Hasan dari Sumatera, yakni dari Aceh. Kemudian ada Sam Ratulang dari Sulawesi. Kemudian ada Ketut Puja dari Singa Kecil atau dari Bali. Yang terakhir ada dari Hadiman, yakni dari Kalimantan. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.